Komt er niet aan, al weggewerkt door Walid Al-Hayam. Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi dua laga kandang krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup C Timnas akan menjamu dua tim raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, pada bulan November 2024 ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski sebelumnya mendapat perlakuan kurang baik dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada September lalu, PSSI menegaskan akan menyambut kedua tim dengan profesional. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan bahwa sambutan akan diberikan sesuai standar FIFA. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan Timnas Indonesia di Jakarta, termasuk Arab Saudi, jelasnya saat diwawancarai media di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI berkomitmen menjaga hubungan profesional dan siap mendukung atmosfer pertandingan yang sportif di Indonesia. Di sisi lain, persiapan Timnas Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif. Sumarji mengonfirmasi bahwa kondisi para pemain sudah siap tempur untuk menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain, meski sempat muncul kekhawatiran setelah bek andalan Maes Hilgers mengalami cedera dalam laga Eredivisie pada 2 November lalu. Hilgers, yang memperkuat klubnya, FC Twente, terpaksa keluar di babak kedua saat melawan Willem II. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan dari pemain yang mundur, dan semua pemain dijadwalkan bergabung pada 10 November di Jakarta. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam laga ini. Saat ini, Rizky Ridho dan rekan-rekannya menempati peringkat kelima di grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari hasil yang diraih, Indonesia tercatat memiliki 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Hasil ini membuat laga melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk memperbaiki posisi di klasemen. Pertandingan di Gelora Bung Karno diprediksi akan disaksikan ribuan supporter yang siap mendukung Timnas Indonesia. Kedua laga ini tidak hanya menjadi ujian bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, tetapi juga kesempatan bagi penggemar sepak bola tanah air untuk menyaksikan performa tim Garuda di panggung Asia yang kompetitif. Dengan dukungan penuh di GBK, PSSI berharap Timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan perlawanan berarti melawan dua tim unggulan ini. Dua pertandingan kandang di Jakarta ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi Indonesia untuk meraih hasil positif di grup C. Dengan persiapan matang, sambutan profesional, dan dukungan penuh dari supporter, laga melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi momen yang ditunggu oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan ambisi besar yang sejalan dengan visi PSSI untuk membawa skuad Garuda meraih hasil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi 4 besar grup C, membuka peluang lolos ke ronde keempat kualifikasi yang akan semakin mendekatkan Timnas ke panggung dunia. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target ini merupakan hasil diskusi mendalam dengan Erick Thohir. Saya memiliki pemikiran yang sama dengan PSSI mengenai target 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Diskusi ini bukan hanya tentang target kualifikasi, tetapi juga arah pengembangan sepak bola nasional, yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas liga domestik, serta pengembangan pemain di tim nasional. Shin Tae-yong menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan di tingkat internasional. Dengan komitmen dari PSSI, proyek ambisius ini mencakup perbaikan fasilitas dan pengelolaan kompetisi domestik yang lebih profesional. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, juga mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pemain dan tim. Semua langkah ini dirancang untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia dan membawa Timnas Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di level dunia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Target 4 poin dari 2 laga ini sangat penting agar peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya tetap terbuka. Shin Tae-yong percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia dapat tampil solid saat melawan tim-tim kelas dunia seperti Jepang dan Arab Saudi. Fokus pada penguatan strategi bertahan dan serangan menjadi kunci untuk menghadapi lawan yang tangguh. Keberhasilan meraih hasil positif di laga-laga ini bukan hanya penting untuk menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai batu loncatan yang signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam membangun sepak bola nasional terlihat dari pembenahan infrastruktur hingga pengembangan kompetisi lokal, sehingga Timnas Indonesia memiliki pondasi yang lebih kokoh dan mampu bersaing di kancah internasional.
Ambisi besar ini tentunya mendapat dukungan dari seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Meski tantangan di depan tidaklah mudah, Shin Tae-yong yakin bahwa dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari PSSI, timnas Indonesia mampu tampil kompetitif. Pertarungan besar melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno akan menjadi ujian penting bagi Shin, PSSI, dan seluruh skuad Garuda yang berjuang untuk mengangkat prestasi sepak bola tanah air. Media Korea baru-baru ini menyebut bahwa timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, akan membawa senjata ampuh yang tidak disangka-sangka saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberanian dan taktik Shin Tae-yong pun mendapat sorotan, terutama dalam menghadapi dua negara raksasa Asia yang sudah berpengalaman di ajang Piala Dunia. Dalam laga ini, pelatih Shin Tae-yong telah resmi mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia. Namun, beberapa pemain kunci seperti Kapten Asnawi Mangkualam dan kiper Hernando Ari harus absen karena cedera. Sebagai gantinya, Shin memanggil Yakob Sayuri, Yance Sayuri, serta kiper Muhammad Riyandi untuk mengisi kekosongan tersebut. Meski kini timnas Indonesia berada di posisi 5 dari 6 tim di grup C dengan 3 poin, mereka hanya tertinggal 2 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Ini membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk bersaing dan menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Namun, rintangan berat menanti karena lawan yang akan dihadapi adalah Jepang dan Arab Saudi, dua tim papan atas yang langganan tampil di Piala Dunia. Jepang, misalnya, tampil tanpa celah di grup ini. Mereka belum pernah terkalahkan dan mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan, memperlihatkan superioritasnya dibanding tim lain di grup C. Dengan kondisi ini, Shin Tae-yong harus cermat mengatur strategi agar Indonesia bisa tampil maksimal dan meminimalkan jumlah gol yang masuk ke gawang mereka, terutama saat melawan Jepang yang dikenal sangat tangguh. Media Korea, Best 11, mengungkapkan bahwa senjata ampuh timnas Indonesia ini tak lain adalah kehadiran 11 pemain yang berkarier di Eropa. Dari total 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tercatat 15 diantaranya merupakan pemain luar negeri, dan 11 berasal dari kompetisi Eropa, hasil dari proses naturalisasi dan pencarian bakat yang terus digiatkan. Di antara nama-nama tersebut, ada Jay Itzes dari klub Venezia, Maes Hilgers dari FC Twente, dan Martin Paes dari FC Dallas yang akan menjadi tumpuan pertahanan Indonesia. Best 11 menyebut ketiganya dapat menjadi kunci saat timnas Indonesia berusaha membendung serangan Jepang. Ketangguhan mereka di level kompetisi Eropa diyakini dapat membantu memperkuat skuad Garuda saat berlaga di kandang sendiri. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di hadapan publik sendiri diharapkan dapat memberi semangat lebih bagi skuad Garuda untuk tampil optimal. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali bergulir pada pertengahan November 2024. Timnas Indonesia pun bersiap melanjutkan misinya untuk meraih tiket pertama kalinya menuju Piala Dunia dengan 2 laga krusial yang akan digelar di kandang sendiri. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dilanjutkan dengan laga melawan Jepang 4 hari kemudian. Untuk laga berat ini, pelatih Shin Tae-yong telah menetapkan 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dalam daftar ini, terdapat nama-nama langganan seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choyaon. Kabar mengejutkan datang dengan absennya Kapten Asnawi Mangkualam yang harus menepi akibat cedera hamstring saat bermain untuk Port FC di Liga Thailand. Selain Asnawi, beberapa pemain andalan seperti kiper Hernando Ari dan winger Malik Rizaldi juga tidak dapat bergabung karena cedera. Meski begitu, duo Persis Solo, Ramadan Sananta dan M. Riyandi, kembali masuk dalam daftar setelah absen pada laga di bulan Oktober. Selain itu, pemain Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, juga kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dari posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata, Martin Paes, dan M. Riyandi akan menjadi pilihan untuk mengamankan gawang timnas. Di lini belakang, selain Jay Itzes dan Jordi Amat, ada nama Maes Hilgers dari FC Twente, serta duo Sayuri, Yakob dan Yance, yang memperkuat sisi sayap pertahanan. Untuk lini tengah, Shin Tae-yong mempercayakan kepada pemain-pemain seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Sementara lini depan diperkuat oleh Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Eliano Reijnders. Dengan persiapan matang dan kehadiran sejumlah pemain berbakat, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dalam menghadapi Arab Saudi dan Jepang. Potensi timnas Indonesia finish di atas Arab Saudi dalam klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai terbuka. Beberapa faktor menjadi alasan kuat mengapa Indonesia bisa menggeser posisi Arab Saudi.